Yo guys, kembali lagi dengan Shinogi Kanji. Jadi di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang hiragana dan katakana dasar. Nah, seringkali saat kita pertama belajar tentang hiragana dan katakana, kita kadang dibuat bingung oleh beberapa huruf-huruf yang kelihatannya mirip. Dan banyak orang-orang yang baru pertama belajar hiragana dan katakana seringkali tertukar oleh beberapa huruf-huruf yang mirip-mirip tersebut. Olehnya itu di video kali ini kita akan bahas beberapa huruf yang mirip dalam hiragana dan katakana. Yuk, kita mulai dari hiragana dulu ya. Jadi di papan tulis ini sudah ada dalam romaji, ne, re, dan wa. Nah, 3 huruf di hiragana ini lumayan mirip sih. Bedanya cuma di ujung-ujungnya doang. Jadi kita mulai dari huruf ne. Kita sudah sama-sama pelajari di video sebelumnya. Jadi awalannya kayak gini. Terus nah, kayak gitu. Untuk huruf ne. Jadi ujungnya melingkar kayak gini. Nah, sedangkan huruf re awalannya sama kayak gini, terus kayak gini sampai di sini sama, yang beda cuma di ujungnya doang kayak gini. Nah, sedangkan huruf wa sama, ujungnya juga beda dan awalannya sama kayak gini, dan ya sampai tahap ini sama. Nah, di sini yang membedakan. Nah, jadi kelihatan beda kan? Untuk ne, dia melingkar kayak gini. Untuk huruf re, dia kayak tanda centang gitu. Dan huruf wa, dia lebih membulat kayak gini, kayak bumil gitu kan. Oke, ini untuk huruf ne, re, wa dalam hiragana. Oke, selanjutnya huruf me dan nu. Menu, bukan menu di restoran ya. Nah, kita mulai. Huruf me itu seperti ini awalnya dan melingkar seperti ini. Jadi ujungnya ini kayak hampir ketemu gitu. Nah, sedangkan untuk huruf nu, nah dia kayak gini dan gini. Jadi ujungnya ini hampir sama huruf ne yang tadi. Nah, jadi bedanya kembali lagi cuma di ujung-ujungnya saja. Oke. Nah, huruf yang ketiga, dan ini berada pada baris yang sama, huruf ru dan ro. Nah, sekilas sebenarnya huruf ini mirip huruf hijaiyah ya sebenarnya. Oke, kita mulai dari huruf ru. Begini. Dan melingkar pada ujungnya. Ini huruf ru. Sedangkan huruf ro seperti ini, batas ini sama, dan untuk lingkarannya dia putus di situ. Oke, jadi beda di sini sama di sini. Nah, selanjutnya huruf h dan ho berada pada baris yang sama juga, baris H. Untuk huruf H kayak gini, ceng, dan nah kayak gitu. Huruf H. Sedangkan huruf ho, ya awalnya sama dan dia ada garis 2 di atas kayak gini dan begini. Jadi bedanya cuma ada pada garis ini dan ini. Nah, kalau huruf H dia tidak ada garis atasnya, cuma 1 garis begini. Sedangkan huruf Ho ada 2 garis. Nah, jadi itu yang membedakan antara H dan Ho. Oke, yang terakhir di huruf hiragana yaitu huruf ma dan mo. Jadi di baris yang sama juga. Kita mulai huruf ma seperti ini ya, 2 tanda garis kayak gitu. Terus
kayak gini. Nah, sedangkan untuk mo awalannya sama kayak gini, namun dia akan berbeda pada ujungnya seperti mata pancing gitu. Oke. Jadi bedanya di sini dan di sini. Oke. Yo guys, hiragana sudah selesai dan kita masuk di huruf-huruf yang mirip dalam katakana. Kita mulai dari huruf su dan nu. Bukan sunu ya, bukan ikan sunu. Oke, kita mulai. Su itu kayak gini dan gini. Huruf su. Sedangkan huruf nu itu kayak gini. Jadi cuma beda persilangan antara garis ini sama ini. Kalau ini dia mentok dari garis, sedangkan ini dia menghilang kayak gitu. Kita mulai lagi di huruf ci, te, na. Ya, ketiga-tiganya berada pada baris yang berbeda. Oke, kita mulai dari huruf ci. Ci, ya kita garis kayak gini, terus kayak gini dan sampai ke bawah. Ini huruf ci. Sedangkan huruf T kayak gini, terus kayak gini, dan barisnya mulai dari sini lagi. Huruf T. Sedangkan huruf na dia cuma satu garis kayak gini, mendatar dan kayak gini. Nah, untuk vertikalnya kayak gini, yang bengkok di bawahnya sama. Nah, yang membedakan adalah baris-baris atau garis-garis di atasnya kayak gini. Perbedaan ci, te, na. Nah, selanjutnya ada huruf shi, su, so, dan en. Nah, by the way, sebelumnya saat belajar katakana atau hiragana di pelajaran sebelumnya, jadi shi ini kalau ditulis dalam romaji kayak gini ya, bukan si biasa tapi shi, dan pengucapan orang Jepang pun seperti itu. Nah, di 4 huruf ini cukup membingungkan saat pertama kali belajar, karena saat kita tulis dalam font, apakah itu di laptop atau di HP misalnya, keempat huruf ini hampir sama persis ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita potong kayak gini ya untuk lebih jelasnya. Nah ya, kita mulai dari huruf shi. Jadi ada 2 tanda kayak gitu, dan kita mulai dari kiri bawah ke kanan atas kayak gini. Sedangkan su, tanda awalnya sama, tapi penarikannya mulai dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi kebalikan dari shi kayak gini. Nah, makanya di video sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa penting untuk mempelajari arah tarikan dari hiragana dan katakana, karena walaupun cuma awalnya saja, awal penarikannya yang berbeda, itu akan berdampak dari model huruf yang kita tulis kayak gitu. Nah, untuk so dan en di katakana juga hampir sama. Dia bedanya cuma punya 1 tanda titik atau koma kayak gitu. Untuk huruf so itu kayak gini, dan penarikannya sama dengan su, dari kanan atas ke kiri bawah kayak gini. Sedangkan huruf n, tanda komanya juga 1, dan penarikannya sama dengan shi, dari kiri bawah ke kanan atas kayak gini. Oke. Nah, inilah yang membedakan shi dan su serta so dan n. Dipahami ya guys. Oke, yang terakhir dari katakana
di sini ada 5 huruf ya. Ini juga sempat membuat bingung beberapa orang termasuk saya ketika pertama belajar katakana. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk huruf U kayak gini dan ada tanda kayak gitu di atasnya. Itu untuk huruf U. Nah, untuk huruf Fu kita tulisnya agak ke bawah ya, supaya jangan terlalu berhimpitan. Fu itu kayak gini dan kayak gitu dong. Oke. Sedangkan huruf Ra dia ada garis horizontal di atas dan kita tulis ulang huruf Fu. Nah, ini untuk Ra. Nah, untuk huruf Wa kita tulis huruf Fu lagi kayak gini. Nah, dan dia ada tanda di ujungnya kayak gini. Nah, ini untuk huruf Wa. Terakhir untuk huruf Wo sama, kita gambar lagi atau kita tulis lagi huruf Fu kayak gini, dan ada garis mendatar lagi atau garis horizontal di dalamnya kayak gini. Jadi bisa disimpulkan untuk huruf U, Fu, Ra, Wa, Wo itu dasarnya sebenarnya dari huruf Fu. Yang membedakan cuma tinggal tanda-tanda kayak gini, ada garis mendatarnya atau ada tanda-tanda di ujung kayak gini. Jadi cuma itu yang membedakan. Mudah-mudahan diingat ya guys. Nah guys, itulah tadi beberapa karakter atau huruf di dalam hiragana dan katakana yang memiliki kemiripan. Jika teman-teman sekalian punya sumber lain yang menurut teman-teman agak mirip, entah itu huruf hiragana atau katakana, atau mungkin dari hiragana yang mirip dengan katakana, silakan di komen di bawah. Oke, sip, silakan belajar. Yo guys, itulah tadi beberapa huruf yang mirip dalam hiragana dan katakana. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Benkyou shimashou.